Berlatar pada masa Perang Dunia Kedua di sebuah desa di Korea Selatan yang tidak akan ditemukan dalam peta, terlihat seorang pria bernama Serong bersama anaknya bernama Goseng yang terlihat sedang melakukan perjalanan jauh dan belum diketahui maksud dan tujuan mereka berdua melakukan perjalanan itu. Setelah berhari-hari berjalan kaki karena tidak ada tanda-tanda Kang Ojol, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah gua buatan. Saat itu terlihat sebenarnya sang anak sedang sakit-sakitan, mulai batuk, pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan penyakit bengek lainnya. Dan ternyata sang anak sedang mengalami penyakit tuberkulosis dan tujuan mereka berdua sebenarnya adalah ke kota untuk berobat. Namun mereka tersesat di sebuah tempat yang tidak mereka ketahui. Saat itu Serong berinisiatif menghibur anaknya dengan memainkan suling. Namun ajaibnya rerumputan terbelah seolah membuka jalan bagi mereka berdua. Pagi harinya mereka mengikuti jalan yang terbuka tersebut dan menemukan sebuah perkampungan yang tidak mereka kenali. Dari wajah para penduduk yang mereka jumpai menunjukkan ekspresi ketakutan. Seolah mereka belum pernah melihat orang luar dan seakan-akan kedatangan mereka berdua adalah pertanda musibah bagi desa tersebut. Terlihat sang kepala desa yang bernama Lesung menunjukkan ekspresi tidak suka dengan kehadiran mereka berdua. Namun sepertinya ia memiliki rencana yang akan dilakukan pada Serong dan Goseng. Sang kepala desa akhirnya menyambut dan membawa mereka ke dalam desa. Setelah melihat banyak penduduk, Serong baru menyadari ada seorang wanita cantik jelita di desa asing yang lokasinya entah di mana. Jamuan makan diberikan pada mereka berdua dan saat itu Serong menceritakan bahwa dirinya adalah seorang pesuling yang menjual ramuan obat, sedangkan sang istri telah lama meninggalkan dirinya. Tujuan mereka berdua adalah ke kota Seoul, yaitu ibu kota Korea Selatan untuk mengobati anaknya karena terlalu parah untuk ia obati sendiri. Saat itu Serong meminta sang kepala desa agar mereka berdua bisa menginap selama 2 malam karena terlalu letih untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berdua pun diizinkan untuk menginap di desa tersebut. Sebagai ungkapan terima kasih, Serong memainkan suling untuk menghibur anak-anak. Saat itu, Goseng melihat keanehan berupa anak kecil yang daun telinganya sempil, seperti digigit oleh sesuatu. Keanehan lainnya tidak sampai di situ. Sang wanita cantik yang lagi asik memasak makanan tiba-tiba menemukan isi telur yang isinya berwarna merah darah. Hal itu tentu saja mengagetkan warga sekitar dan dihubung-hubungkan dengan pertanda buruk. Namun berbeda halnya dengan kepala desa yang terlihat senang karena menganggap kejadian itu pertanda bahwa sang wanita cantik yang bernama Cemong telah memiliki kekuatan gaib yang dapat membantu desa tersebut. Pada malam harinya, secara empat mata Serong menceritakan bahwa di luar sana perang telah usai. Namun anehnya sang kepala desa meminta Serong untuk merahasiakan hal itu. Bahkan sang kepala desa mengumpulkan beberapa penduduk lalu mengatakan bahwa kehadiran Serong dan anaknya adalah akibat dari perang yang masih berkecamuk. Serong pun terpaksa mengatakan hal bohong seperti yang diminta oleh kepala desa. Dari perkataan para penduduk, mereka sangat ingin sekali keluar dari desa tersebut menuju tempat lain karena desa tersebut memiliki masalah yang mustahil untuk diatasi. Namun, sang kepala desa menghalangi dan meminta mereka untuk bersabar hingga perang usai. Usut punya usut, ternyata desa itu bermasalah dengan jutaan hama tikus yang kelaparan. Saking banyaknya, bahkan kucing menjadi santapan bagi mereka hingga mulai menyerang para balita. Sebagai seorang ahli ramuan, Serong menawarkan diri membantu desa tersebut untuk memberantas hama tikus. Tawaran itu pun diterima oleh kepala desa dengan imbalan sejumlah uang seharga seekor sapi jika Serong mampu memberantas hama tikus dari desa itu. Keesokan harinya, Serong mulai melakukan survei lokasi dan perencanaan yang matang sebelum melakukan aksi memberantas hama tikus. Dan setelah itu, ia mulai membuat jalur dari goa menuju desa menggunakan tepung yang ia buat dari beberapa ramuan. Setelah jalur terbentuk, ia memberitahu para penduduk bahwa desa itu akan diselimuti asap pekat yang akan ia buat untuk menghalau para tikus agar keluar dari persembunyian. Setelah semua persiapan dirasa cukup, Serong mulai melakukan aksinya. Asap pekat mulai menutupi desa bersamaan dengan munculnya jutaan tikus dari persembunyian. Serong memainkan suling agar para tikus mengikutinya menuju gua. Jutaan tikus bergerak menuju sumber suara suling seperti emak-emak yang berebut antri sembako.
Setelah semua tikus masuk ke dalam gua dan tidak ada lagi yang tersisa, Serong dibantu anaknya segera menutup pintu gua sehingga para makhluk menggelikan itu tidak bisa keluar. Karena keberhasilannya, Serong dan anaknya disambut bak pahlawan bagi penduduk desa. Namun lain halnya dengan sang kepala desa yang seolah-olah tidak menyukai hal itu dan seperti menyimpan sesuatu yang ia sembunyikan. Atas keberhasilannya itu, penduduk merayakan dengan mengadakan pesta. Goceng dan anaknya diberikan kehormatan untuk menampilkan pertunjukan musik di antara penduduk yang bersukaria. Namun, ekspresi seketika berubah tatkala Goceng menarik meja yang berisi sesaji yang sepertinya dipersembahkan untuk sesuatu. Hal itu seketika membuat para penduduk pergi begitu saja meninggalkan tempat duduk mereka. Karena tindakan warga itu, Goceng menceritakan semuanya pada Cemong yang memang Cemong sendiri selama ini merahasiakan sesuatu. Saat itu Cemong mengatakan bahwa kepala desa selama ini sebenarnya memperalat dirinya dan dijadikan sebagai penyihir di desa itu hanya untuk mengelabui para penduduk. Serong berinisiatif mengajak Cemong keluar dari desa menuju kota bersama dirinya. Namun saat itu obrolan mereka tiba-tiba terhenti karena sang kepala desa melintas tidak jauh dari mereka. Setelah itu Cemong pulang ke rumah yang ternyata di dalam rumah telah ditunggu oleh sang kepala desa yang marah besar karena Cemong berencana keluar dari desa bersama Serong. Kepala desa memaksa Cemong tetap berada di desa sebagai penyihir dan merahasiakan kematian penyihir asli yang tewas dihabisi oleh kepala desa sendiri. Bahkan sang kepala desa bersama anaknya mengumpulkan para penduduk untuk menghasut dengan mengatakan bahwa kehadiran Serong dan anaknya bukan kebetulan semata, namun mereka adalah mata-mata yang diutus untuk menghancurkan desa tersebut hingga membuat para penduduk terpengaruh oleh perkataan mereka. Sang kepala desa mengatakan bahwa hukuman bagi mata-mata adalah hukuman mati. Dan pada malam itu juga Serong diundang oleh kepala desa untuk menerima imbalan berupa uang atas keberhasilannya mengusir hama tikus. Dengan raut wajah bahagia, Serong berangkat untuk menemui sang kepala desa, namun ternyata para penduduk pun telah berkumpul menunggu kehadirannya dengan ekspresi kasar dan sangar. Sebelum menyerahkan uang, kepala desa menunjukkan bangkai kucing yang membusuk pada Serong dan mengatakan bahwa hama tikus telah hilang, namun kehadiran Serong dan anaknya membawa wabah lainnya yang mereka sendiri belum tahu. Serong yang merasa tugasnya membasmi tikus telah selesai bermaksud mengambil tumpukan uang di atas meja. Namun tiba-tiba sebilah pisau melesat memotong jari jemari tangan Serong. Sang kepala desa menuduh dirinya bahwa bubuk yang ditebar Serong sehingga menimbulkan asap pekat hanyalah sebagai tanda agar posisi desa mereka diketahui oleh tentara perang di luar. Atas hasutan kepala desa membuat para penduduk marah lalu menghakimi Serong dan anaknya. Cemong yang melihat kejadian itu menunjukkan kebencian yang mendalam pada kepala desa. Namun ia tidak mampu berbuat apa-apa dan hanya mampu kembali masuk ke rumahnya. Sementara itu, sang kepala desa terus mendesak Serong untuk memberitahu apa maksud secari kertas yang selalu ia bawa. Serong mengatakan bahwa kertas itu berisi peta rumah sakit yang akan ia tuju untuk mengobati anaknya. Lalu tanpa berkomentar, sang kepala desa mencabik-cabik kertas itu menjadi beberapa bagian. Serong akhirnya tidak berkutik setelah benda tumpul menghantam bagian belakangnya. Tidak lama kemudian terlihat Cemong yang kembali muncul dengan tubuh dipenuhi darah. Ternyata ia berniat menghilangkan nyawanya sendiri dengan sebilah pisau. Namun sebelum ajal menjemput, Cemong sempat mengutuk semua penduduk desa dengan mengatakan bahwa mereka semua akan binasa oleh malaikat maut yang baru saja datang. Kutukan itu sontak membuat semua warga menjadi ketakutan. Malam itu juga dengan sedikit perbekalan makanan yang diberikan, kepala desa dan semua penduduk mengusir Cemong dan anaknya agar pergi dari desa itu dan melupakan semua hal yang telah terjadi. Tidak ingin mengambil resiko lebih jauh, Cemong dan anaknya berangkat pergi meninggalkan desa malam itu juga. Dan pagi harinya, karena merasa lelah dan kehabisan tenaga setelah disiksa oleh penduduk desa, mereka berdua memutuskan beristirahat di bawah pohon. Dan saat itu, Goseng mencari keberadaan suling ayahnya, namun ia tidak menemukan keberadaan benda tersebut. Di saat ayahnya sedang tertidur, Goseng memutuskan untuk kembali ke desa dan mengambil suling ayahnya.
Goseng diam-diam masuk kembali ke desa dan berhasil menemukan suling tersebut di dalam rumah kepala desa. Menjelang malam, Goseng memutuskan kembali kepada ayahnya dengan ekspresi bahagia. Saat itu ia teringat bungkusan makanan yang ia ambil dari kantong ayahnya yang merupakan pemberian kepala desa. Karena merasa lapar, ia pun tanpa pikir panjang memakan makanan tersebut. Di sisi lain, Serong yang merasa kehilangan Goseng berusaha mencari keberadaan anaknya tersebut. Akhirnya ia pun berhasil menemukan keberadaan sang anak, namun dalam keadaan tubuh tanpa nyawa karena ternyata Goseng tewas setelah memakan makanan yang telah diberi racun oleh kepala desa. Atas kematian anaknya tersebut, Serong merencanakan sesuatu sebagai bentuk balas dendam atas semua perlakuan kepala desa dan penduduk desa tersebut. Sebelum membakar jasad anaknya, Serong membongkar gua tempat jutaan tikus terkurung. Lalu ia menaburkan bubuk bersamaan dengan proses kremasi pada anaknya yang membuat asap pekat kembali menutupi seluruh desa. Saat suling dimainkan, jutaan tikus yang sangat kelaparan keluar dari dalam gua menyerang dan membunuh warga desa yang sedang tertidur pulas. Kepala desa yang berhasil selamat menyaksikan warganya tewas satu persatu oleh serangan jutaan tikus. Ia sendiri pun akhirnya tewas oleh serbuan jutaan tikus tersebut. Keesokan harinya, desa itu hanya menyisakan anak-anak yang selamat tanpa orang tua. Serong menggiring anak-anak tersebut ke dalam gua dengan maksud agar mereka selamat dari serangan para tikus. Namun justru hal itu membuat mereka tewas secara perlahan. Alur cerita pun selesai.